balik lagi di Kang Idan di Kang Idan 93 ya, bareng Kang Idan. Jadi malam ini kebetulan kita lagi ada di Cafe Pojok Kopi Lokasana. Jadi malam ini ada narasumber biar ngobrolnya enjoy juga, yaitu bareng istri Kang Idan sendiri ya. Si hello lah tuh Beb. Kalau namanya mungkin namanya nama desa, tapi mudah-mudahan orangnya nggak deso. Namanya itu Mimin Ratnasari, kenali juga ya. Mungkin baru kali ini secara nyata Kang Idan bareng sama istri. Untuk misi malam ini kita mau ngobrolin sebenarnya dari awal sih cerita misteri jodoh, mungkin ya judulnya misteri jodoh. Kenapa sih kita sekarang bisa ketemu, terus akhirnya bisa ada khusus istilahnya jadi suami istri lah ya. Jodoh, tentang jodoh, misteri jodoh. Beb, sekalian sambil ngopi lah, kita nyantai aja. Mudah-mudahan ini nggak noise. Tuh, selera saya, selera Kang Idan itu Japanese lemon, kalau istri Kang Idan itu Vietnam drip. Ini Jepang, ini Vietnam. Nah, kan? Nah, Beb, ceritain sih dulu awal kita ketemu itu di mana sih? Ceritain lah. Jadi kita sekarang mengupas misteri soal jodoh itu buta. Yuk seruput dulu aja. Ya. Sok. Ya sok. Ceritain awal kita ketemu itu di mana sih? Kalau saya Kang Idan yang ceritain kan takutnya disangkanya Kang Idan yang nyusun cerita atau kita gimana lah. Awal ketemunya di alun-alun Ciamis. Kebetulan kami sama-sama relawan salah satu calon bupati waktu itu. Waktu itu mau ke KPU. Nah, setelah pawai ke KPU dari alun-alun, kita balik lagi ke alun-alun, terus kita pada istirahat di alun-alun. Ada salah satu teman, kalau boleh disebut namanya, inisial aja ya. Sebutin aja lah. Oh, Kak Dea. Ya. Kak Dea itu dari daerah Banjarsari, satu kampung sama ini, cuma aku belum kenal. Ya, satu kampung ya teman-teman. Aku udah sedikit agak lama kenal. Nah, Kak Dea itu ngenalin, soalnya Kak Dea itu bawa anaknya, bawa suaminya, dan mungkin dari Banjarsari banyak sih, cuma kebetulan pas di situ ada ini ada anaknya, ada suaminya. Dia kenalin satu-satu, ini suami kakak, ini anak kakak, dan ini adalah apa waktu itu teh? Sekretaris Banjarsari, sekretaris Konten Banjarsari. Udah dari situ cuma ya salaman-salaman, udahlah. Pada pulang, aku kebetulan juga mau pulang. Selang berapa minggu gitu, kalau nggak salah ketemu lagi di alun-alun ya. Bukan di alun-alun dulu. Ayo mana coba? Itu kalau waktu di IC yang kesekian kali. Yang kedua, kamu mah lupa tuh, temen lupa loh. Yang kedua gitu. Yang kedua.
kita pacarannya nikah, setelah nikah kalau enggak nggak bisa, kita harus berakhir. Dingin. Oh, mungkin Campur salah satu campur juga nggak apa-apa lah bahasanya. mungkin salah satu kenapa kalau ditanya kenapa saya milih ini, jujur aja kan namanya yang single ya, nggak bisa dipungkiri lah, pasti ada salah satu seseorang gitu yang pernah deket, yang suka WA-an, yang suka chattingan, ya gitu-gitulah. Di antara teman-teman saya yang lain, mungkin ini termasuk teman juga waktu itu. Di antara mereka, mungkin kan orang itu beda-beda karakter ya. Setiap orang pasti beda karakter. Yang ini, menurut saya, meluruskan saya ke jalan yang lebih baik. Kalau boleh dikatakan dulu saya bisa dibilang ya semrawut lah. Dari segi pakaian, dari segi akhlak, dari segi perilaku. Ini sedikit-sedikit ngasih tahu, kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gini. Sedikit-sedikit sih. Kalau pagi-pagi kita WA-an, kita sama-sama sambil ngopi, sambil WA-an gitu, sedikit ngasih nasihat, ngasih wejangan. Nah, dari situ saya pikir kayaknya ini orang yang akan bawa saya ke jalan yang lebih baik. Seburuk-buruknya orang, suatu saat pasti ingin merasakan yang namanya kebaikan, cuman jalannya itu mungkin kalau teman-teman di luaran itu yang belum dapat hidayah bisa dibilang, karena belum mendapatkan orang yang membimbingnya, mungkin menurut aku ya. Untuk saat itu pikiran aku ya inilah orang yang bisa membimbing aku. Ya udahlah, ini ngajak nikah walaupun siri. Di situ ada kata yang ibaratnya pacaran tapi halal gitu kan. Pacaran tapi halal. Soalnya apa? Kalau misalkan, nah aku juga sering ya namanya waktu itu sih masih muda dikit. Sama teman mungkin karena aku kurang kasih sayang bisa dibilang, terus kalau ke temen jadi manja-manja gitu. Nah, kalau misalkan kelakuan saya manja-manja gitu, terus ini mungkin dianggap pacar cuma nggak pernah jadian sih sebetulnya. Aku selalu yang selendotan, yang ngajak gandengan gitu. Sedangkan ini yang mengajarkan saya untuk bahwa itu tidak boleh. Laki-laki sama perempuan bukan muhrim, itu sebetulnya tidak boleh. Nah, di situ saya oke lah, yuk kita pacaran halal gitu kan, dengan cara ya kita nikah siri aja dulu. Soalnya apa? Mungkin dari segi saya, dari sisi saya nggak tahu nanti Kang Idan yang cerita. Kalau di sisi Kang Idan, kalau di segi saya jujur nggak nih? Boleh jujur nggak? Sok aja. Nah, saya ini single parent, punya 1 anak. Dan pertimbangannya gini, ini masih lajang. Tuh. Terus mungkin karena pengalaman sebelumnya, dia juga pernah cerita pengalaman sebelumnya dia pernah minta nikah, keluarganya belum menyetujui karena berbagai alasan. Nah, ketemu saya karena takut keluarga tidak menerima permintaannya lagi, jadi seakan kita sembunyi-sembunyi. Kalau pikir saya gini, laki-laki sih nggak butuh wali ya, kalau perempuan memang butuh wali. Jadi setidaknya kalaupun ini orang tuanya tidak tahu, bisa aja kalau dari laki-laki, menurut saya gitu waktu itu. Kalau dari saya sih udah jelas, keluarga semua udah tahu, sebelumnya itu udah tahu. Singkatnya mungkin kita nikah waktu itu, nikah agama. Setelah nikah hidup masih di kos-kosan, yang ini pergi datangnya seminggu sekali karena takut ketahuan orang tua dan sama saudaranya. Saya berusaha untuk
sabar, orang ini kan kita jalani seperti ini ya resiko gitu. Dengan perjanjian itu kayak resiko lah. Bertahun-tahun menjalani seperti itu, jadi seminggu sekali dia datang. Bertahun-tahun mungkin ada setahun lebih ya, setahun hampir 2 tahun lah. Apa? Menjalani yang kamu seminggu sekali. Ada sekitar. Kisaran 2 tahun lah itu. Nah, setelah nikah selama 2 tahun itu, ini mungkin bilang sama keluarganya bahwa saya mau ngontrak di salah satu tempat gitu di Ciamis, masih Ciamis. Nah, mungkin itu alasan ke keluarganya, alasannya ngontrak ya, mungkin mohon maaf buat keluarga. Sekali lagi mohon maaf. Bukan berarti kami membohongi. Ayah, ini mungkin udah masuk ke bagian kami dan hari yang harus menceritakan. Jadi gini teman-teman, ini sharing juga. Ini termasuk jadi misteri jodoh ya. Kita menjalani nikah siri itu selama 4 tahun dan baru kita punya resmi dan kita didoakan sama keluarga, terus semua keluarga alhamdulillah menerima dengan baik. Itu baru kemarin kita punya buku nikah secara kita bukan diakui ya, terdaftar di negara. Jadi kenapa waktu itu Kang Idan mengambil keputusan nikah siri dulu, karena gitu, lebih baik saya ketahuan saya sudah menikah sah secara agama, yang penting itu aja dulu, sah secara agama, daripada nanti saya ketahuan maaf dalam hal kumpul kebo lah, apalah, perzinahan gitu kan. Kang Idan nggak mau, jadi kenapa nggak mau ketahuan seperti itu, sedangkan satu sisi Kang Idan udah ngebet nih pengen nikah. Dulu kan pernah pengen minta nikah waktu semester 2, walaupun bukan sama yang ini, jauh. Kang Idan masih di Tasik, masih kuliah. Dengan ada begini-begini dianggapnya apalah gitu kan, ada sesuatu hal. Kang Idan nggak, dari situ marah, dalam artian marah yang terpendam sampai lulus. Itu maaf yang menerima Kang Idan apa adanya, yang mau benar-benar kenal lebih jauh tanpa ada inilah itulah, itu single parent memang. Sebelum sama ini pun ada 2 orang yang ada hubungan spesial sama Kang Idan. Jadi nggak mau terulang makin lama, karena umur pun itu. Ayo, mau nggak nikah siri? Kalau nggak mau jangan ada kontak, nanti kita udah sama-sama ngebet nih, udah sama-sama ngebet. Kalaupun nanti itu jadi kebiasaan buruk, apalah ya kalau ketemu yang bukan muhrim, laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, nggak ada mahram yang lain, nggak ada temen yang lain, apalah gitu kan, teman-teman udah pada tahu. Akhirnya singkat ceritanya, kemarin kita diresmikan. Kang Idan sebenarnya nanti dulu sabar sampai nanti memang waktunya tepat. Ya, waktunya tepat itu kemarin, sekitar 2 bulan yang lalu. Waktu yang tepat, alhamdulillah singkat ceritanya kita mendaftarkan di KUA dengan biaya seadanya, malahan keluarga sendiri yang membiayai, kakak dan ibu dan yang lainnya dari keluarga Kang Idan, juga dari keluarga istri. Ya sekarang jadi apa ya, kita sebenarnya pernah melalui kehidupan yang mungkin dibilang keras ya, menurut kita memang keras, berantem lah, nggak punya duit lah. Istri Kang Idan sendiri pernah diberhentikan kerja. Kang Idan waktu itu juga usaha beberapa kali mengalami kebangkrutan. Jadi alhamdulillah semua itu bisa dilewati. Sekarang kita mulai perbaikan nih, begini walaupun nggak terlalu banyak, nggak signifikan, tapi terus ada perbaikan. Dari Kang Idan
walaupun penghasilannya nggak menentu, tapi ada aja rezeki teman-teman, ada aja rezeki, ada aja buat menyambung hidup ya, buat makan, buat kebutuhan yang lain. Nah itu dari sebenarnya kita itu masih uangnya itu masih masing-masing. Kang Idan juga berani ganggu keuangan istri karena dia sendiri yang kerja. Kang Idan pun kalau ada lebih ngasih, kalaupun tidak ada hanya cukup buat Kang Idan sendiri. Jadi seperti itu sebenarnya perjuangan kita sampai bisa daftar di KUA itu, kalau teman-teman mau 4 tahun itulah yang disebut misteri jodoh itu ya. Terus apa ya, kalau teman-teman tahu juga perbedaan umur kita berapa tahun? Ayo, berapa tahun? Berapa tahun? Hitung aja sama teman-teman, aku kelahiran 1985. 85. Kang Idan 1993. Hitung aja sendiri. Hitung ya. Malu. Tulis di komentar, nanti tulis di komentar. Kenapa Kang Idan juga sebenarnya yang dicari Kang Idan bukan hanya sebatas kepuasan mata, ya cantik, nah, itu mau wajar ya. Tapi bukan hanya cantik, tapi kenyamanan dan ketenangan itu. Istri Kang Idan sudah punya anak dari suami sebelumnya, terus Kang Idan juga dalam status itu belum pernah menikah. Mungkin orang-orang banyak yang ngomong begini-begini, anak bungsu dan ini anak satu-satunya nikah sama itu, terus apa gitu kan. Masalahnya gimana kalau udah jodoh dan kita dari keluarga baik-baik dan tidak ada hukum syar'i yang harus membatasi, tidak ada hukum syar'i yang membatasi, ya kita jalan. Ya alhamdulillah, walaupun ya kita harus bersabar selama 4 tahun karena prinsip Kang Idan itu lebih baik nanti kalaupun pahitnya keluarga harus tahu kita udah nikah siri, udah nikah lah, udah sah secara agama, itu daripada nanti ketahuannya kumpul kebo lah apalah gitu kan, merusak nama baik keluarga, nama baik kita juga, harga diri kita. Tuh teman-teman, dari seminggu sekali ke Ciamis ini sih karena aku juga sih, karena kita juga karena nikah siri. Mungkin kalau yang lain nggak tahu sih ya, tapi kalau yang bener pingin nikah jangan nunggu kaya dulu. Mungkin kalau kaya dulu seleranya bukan lu gitu kan, bukan lu. Jadi itu jadi begini teman-teman,
Kalau kita nunggu mapan, nunggu sukses, nunggu apa itu, kalau udah sukses kayak rata-rata yang suka sama kita bukan karena kitanya, tapi karena kesuksesannya, gitu ya. Itu ya teman-teman. Jadi kalau mau nikah, kalau memang sudah sanggup, sudah bisa menerima tanggung jawab, jalani aja, bismillah, melangkah lebih baik daripada gini teman-teman. Lebih enak sebenarnya kalau pacaran udah dia itu asli benar enaknya gini, kemana-mana gandengan tangan, pelukan, ciuman, walaupun ya kalau di depan umum nggak usah lah, itu hanya di balik itu pahala bener-bener teman-teman, rezeki ada aja gitu kan, nggak sampai kita kelaparan banget kayaknya enggak ya. Nasi untuk hanya sekedar nasi mah ada teman-teman. Itu biar penasaran juga teman-teman, nanti di video berikutnya untuk saat ini Kang Ida rasa cukup itu misteri jodoh malam ini ya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu di video yang selanjutnya dengan narasumber yang baru, kalaupun nggak narasumber ya istri Kang Ida sendiri, kita bahas nanti yang viral-viral apalah gitu ya, yang cukup menarik untuk dibahas. Dan ya teman-teman yang belum subscribe mohon di subscribe, like dan komen agar Kang Ida semakin semangat bikin videonya. Kita sama-sama belajar mengungkap misteri apa aja. Jadi kita temanya misteri. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.